konten Bang Heri Pras atau Syekh Huna Al-Fadil. Hebat ya Heri Prasetyo. Hanya membahas masalah boneka, langsung dia jadi Syekh Al-Fadil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Doa Abang Desa ya di channel Mr. Good. Yuk mari kita ngobrol, yuk mari kita ngopi yang kendel, ngolah pikir dengan sersan serius tak bisa. Udah Itu ya. iya. Jadi berhubung kita ngobrolin boneka teman-teman, di bawah ada anak bayi juga nangis. Jadi makin ini saya. Nah, nggak apa-apa. Sudah kemasukan hurufat nih Heri Pras ini. Kita mulai bahas boneka. Nah, dia kemasukan hurufat, Bos. Berhubung kita bahas boneka, ada anak bayi nangis. Oh, Bu mistiknya. Betul. Nah, itu yang meritualkan itu dukun Indonesia kah atau dari luar? Di luar. Oh, bukan Karena dukun ini Indonesia. PO juga, bukan. Jadi ini Ini Heri Pras maksa banget harus di Indonesia kayaknya. enggak bos. Bukan Di sini. dukun luar, Pras. Bukan dukun di Indonesia. Kalau dukun, Heri Pras ngarepnya tuh dukun di Indonesia, Bos. Ngarepnya tuh barangkali dukun Indonesia, terus mungkin agak ke bau-bau NU-NU-an. Itu bisa nyerang gitu loh, Bos. Ternyata dukun luar. Jadi nggak bisa nyerang. di luar itu ya kepercayaan seperti itu ya banyak bos. Ada banyak. bukan. Jadi ini setiap boneka dia ada namanya. Tapi yang jual dukun Indonesia. Maksalah. Maksa dia. Ya nggak ada lah kalau seperti ini semuanya ya orang Maksa. setiap negara. Ini katanya beli di Thailand. Bos, ya. Dia kurang puas teman-teman. Kalau tadi harusnya ini Ustadz ini ngelegain lah Heri Pras. Dukunnya Indonesia. Iya Indonesia juga ada. Harusnya gitu. Oh pasti itu bau-bau ormas sebelah ya dukunnya ya. Oh kayaknya ya harusnya gitu. Soalnya Heri Pras ini nyarinya ke situ gitu loh. Iya. Ini malah Ustadz ini kurang peka Bos. Iya kurang peka, nggak responsif. Maunya Heri Pras itu walaupun ini di Thailand atau di luar Bos, maunya itu tapi dukunnya Indonesia. Enggak. Bukan, jangan jawab gitu, Pak. Harusnya Anda jawab, oh iya di Indonesia juga ada. Nah itu di Indonesia ada. Gimana ya di Indonesia? Pasti orang ngomong gitu Heri Pras. Maunya Heri Pras tuh gitu. Iya. Ada yang jual, oh yang jual Indonesia. Maksa ya kan. Nanti kalau ya di Indonesia juga ada yang jual. Di mana gitu. Pasti ini ada kelompok dengan kelompok-kelompok tertentu yang jual ini. NU ini yang jual gini. Maunya Heri Pras itu Pak. Maunya Heri Pras itu Pak. Anda harus peka Pak. Anda harusnya jawab lah biar itu kalau surur gitu loh biar biar Heri Pras ini seneng. Terus sering mengalami nggak enak hatinya, was-was. Terus sering mengalami sakit kayak pikiran, tapi nggak jelas pikiran. Kayak amburadul deh dia nggak jelas mikirin apa, tapi ini anak masih muda gitu, masih muda tapi seakan-akan kayak punya banyak pikiran gitu. Tapi seakan-akan kayak punya banyak pikiran gitu. Sudah di ini ya, sudah diganggu sama apa Sudah yang ada di diganggu. situ. Untuk kegunaan Nah, ini hurufat laki teman-teman, hurufat laki. Semenjak punya boneka, kemudian mulai diganggu. Ini kan hurufat juga sebenarnya Bos ya. Sebenarnya ya jatuhnya ke situ juga. Iya, jatuhnya. Saya kan menganggap bahwasanya ketika sebelum ada boneka biasa, ketika biasa. ada boneka mulai ada kejadian-kejadian. Ini bentuk hurufat. Nah ini ya juga termasuk. Jadi hurufat itu Pras, bukan hanya cerita-cerita karomah, bukan. Ini juga bentuk hurufat Pras. Nah, setelah diketahui ini ada khodamnya, Iya. Oh ada khotamnya sekarang bos, kan ya. Berarti jin itu ada tadi itu kan sebelum pembuatan kan ritual itu. Oh diisi khotam ternyata bos. Bukan khotam itu namanya Pak, penghuninya Pak. Oh. Ya. Penghuninya. Kalau khotam berarti tadi dia tidak terganggu orangnya itu. Oh gitu lah. Justru orangnya itu bisa menguasai jin yang ada di boneka ini. Kalau khotamnya, kalau posisi sebagai khotam, pelayan kan Bos. Pelayan ya. Ya. Pelayan harus nurun Iya, tuannya menurut berarti. sama majikan kan begitu Bos. yang terjadi adalah ada reaksi. Ya reaksinya bagaimana? Ya reaksinya di dalam tubuhnya
ada yang bercerita, Ada bercerita. ada jin yang bercerita, Oi. dia reaksi kesurupan. Saya bilang, Ini kalau katanya bersulap merah nggak ada kesurupan kayak gitu. Iya. Nggak ada. Kalau Kesurupan itu nggak ada kata pesulap merah. Itu Ya kan sama pesulap merah juga Wahabi loh ya. Sama. jin gak suka kopi. Yang jin mau sebenarnya bukan kopinya, Tapi menuruti perintahnya. penghambaan kita kepada dia. Menuruti perintahnya Menurut kan. perintahnya. Ketika dia bilang oke, kalimat oke-nya dia mau. Itu jatuhnya ke syirik. Syirik. Dari mana definisi syirik itu sekarang sudah mulai bergeser. Dari yang awalnya syirik adalah menyekutukan Allah, yaitu melakukan penghambaan kepada selain Allah. Penghambaan, beribadah, penghambaan loh ya. Di sini syirik itu bergeser sekarang menjadi menuruti permintaan itu menjadi syirik. Syirik itu bentuk penyembahan. Pada manusia pun jika Anda menyembah, seumpama ada Fir'aun di sini, Bos. Anda menyembah Fir'aun, mengakui Fir'aun Tuhan, ya itu namanya syirik. Begitu, Pak. Jika hanya menuruti perintah atasan ke bawahan. Oke, ayo sekarang selesaikan laporannya hari ini. Baik, Bos. Nah, syirik. Gimana? Jangan hanya kita itu beda bentuk, Bos ya. Ini kan beda toh. beda bentuk saja sebenarnya antara manusia dan jin. Antara yang kasar sama yang Jadinya setiap apapun transaksi muamalah kita kepada jin ini menjadi sebuah kesyirikan semua. Kan aneh ini. Jin pun jika menyembah pada manusia, jin juga syirik. Iya. Bos. Tapi jin pun jika nurut pada manusia, karena perintah jin Ifrit nurut kepada Nabi Sulaiman, ya enggak syirik jinnya. Kan dipilah-pilah. Jika permintaan jin itu hal yang baik, kita lakukan, ya nggak apa-apa. Berarti wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kan beri maksudnya, Bos. Jika permintaan jin itu seperti nyembelih ayam tidak sesuai syariat, kemudian ayamnya nggak boleh dimakan, didiamin saja, kan mubadir itu, Bos. Nah, itu ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Kan begitu, Bos. Jika permintaan jin itu penghambaan, nah baru itu syirik. Kan begitu, sama konteksnya. Kan minal jinnati wan nas, kan begitu, dari jin dan manusia itu. Lanjut. Lu ibadah li ghairillah fa haqiqatuha lil jin. Nah, Anda ini kaidahnya benar. Kulul ibadah li ghairillah fa haqiqatuha lil jin. Sepakat saya sebenarnya. Masalahnya tadi taat. Jangan pakai kata-kata taat lah kita kepada jin itu. Ini yang membuat orang itu tersugesti bahwasanya menuruti jin itu mengiyakan itu menjadi syirik karena ada kata-kata taat. Bos ya, taat kepada Allah, taat kepada jin, kan begitu jadinya, Bos ya. Kata taat, coba diganti kata taat itu. Kita hanya menyetujui, mengiyakan, kan begitu, Bos. Mengiyakan permintaan jin ini selama permintaannya tidak melanggar syariat. Karena kita itu kan bersandingan dengan jin toh. Iya. Ada kemampuan seorang bisa berinteraksi, komunikasi selama tidak bermaksiat. Ya kita is okay, sama-sama makhluknya Allah. Makhluk Allah. Pada saat lewat satu tempat yang angker, serem. Permisi, Yang Mbah. Permisi numpang-numpang anak bagong mau lewat. Bener. Paling yang diucapkan itu. Itu kan. Nah ini bentuk penyimpangan syariat sebenarnya, teman-teman ya. Ngomong salam kepada jin, Bos ya. Dari mana kesyirikannya? Permisi. Mana indikasi nun sewu permisi Masa permisi? ucapkan salam berarti Masa permisi mengucapkan salam jadi musyrik, Bos? Nah ini aneh, teman-teman ya. Ini benar-benar aneh. Ini ajaran aneh sebenarnya, teman-teman. Kebablasan. Saya tahu tujuannya baik untuk menjaga, membentengi akidah. Tapi kebablasan, Pak. Kebablasannya apa? Anda jadinya mengubah syariat jadinya. Kan begitu, Bos? Ya, oke. Biasanya dipakai itu surat jin itu. Wa kana rijalum minal insi ya'uduna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Itu rata-rata ayat yang dipakai itu. Cuma mereka tidak menafsiri secara gamblang. Itu semua keseluruhan surat jin itu bagaimana isinya ya. Nanti kita tampilkanlah dalil-dalilnya, Bos. Anda jika lewat di kawasan preman, seumpama, Bos ya. Di kawasan preman. Kemudian setiap lewat di situ, preman itu Anda dipalak. ada kode-kode Iya, Anda lewat situ dipalak sama preman. Goceng dong. Lewat sini goceng. Iya, Bang. Iya.
Anda menuruti permintaan preman itu karena dia penguasa di wilayah situ, berarti Anda syirik. Kan begitu, Bos? Ya, Bos. Kemudian jangan preman lah. Anda masuk ke mall. Kemudian Anda parkir. Di situ dijagain lah sepeda motor Anda itu dijagain. Mau keluar berapa, Mas? 2.000. Anda menuruti permintaan tukang parkir itu syirik menurut kaidah Anda ini. Sahabat Ibnu Mas'ud ketika mengikuti Rasulullah, Bos, untuk menemui sekelompok jin di sebuah bukit, Bos. Kemudian Rasulullah, ini di tafsir, silakan baca, sudah banyak ya, tafsir surat Al-Ahqaf itu ayat 29, Bos ya. Ini Ibnu Mas'ud mengikuti Rasulullah ke sekelompok jin untuk bertemu. Kemudian Rasulullah membuat garis dengan kaki beliau itu berpesan kepada Ibnu Mas'ud, jangan keluar melewati batas garis ini. Ya, saya khawatir kamu nanti terkena mara bahaya karena serangan jin-jin ini. Apakah Ibnu Mas'ud musyrik karena takut sama jin? Apakah Rasulullah mengajari kemusyrikan? Bos, kami di sini bukan mendukung kemusyrikan loh ya. Namanya musyrik, ya tetap musyrik itu dosa besar. Musyrik itu dosa besar, tidak diampuni, kan begitu, Bos ya. Pokoknya dosa yang nggak diampuni Allah itu kan syirik, Bos. Ya, Bos ya. Selamat kalau dia tobat ya nggak masalah gitu loh. Oke. Jin itu punya tugas yang sama dengan manusia, yakni ibadah kepada Allah. Iya. Nah, itu ngerti. Jin itu kena khitab, punya kewajiban juga beribadah. Itu ngerti. Berarti kan kita bisa bermuamalah gitu loh dengan mereka itu. Jin wal insa illa liya'budun. Betul. Terus jin juga nggak ada hak di dalam tubuh manusia. Betul. Sekalipun jin itu mengaku muslim, jin udah zalim hakikatnya. Karena jin yang muslim dia tidak akan mau ada di dalam tubuh manusia. Jin yang beriman tidak akan mau berinteraksi dengan manusia. Dari mana Anda mempunyai kemampuan ini? Pendapat ini dari mana? Jin yang beriman tidak akan mau berinteraksi dengan manusia. Dari mana, Pak, dasarnya, Pak? Dari mana? Gitu loh. Apakah Anda sudah pernah bertemu dengan seluruh jin di dunia ini? Sama jin Muhbar bin Abhar yang membela Nabi ketika jin Musfir itu mempermalukan Nabi di depan orang Quraisy. Kan gitu, Bos ya? Iya, ketika orang Quraisy menyembah berhala, kemudian jin Musfir ini masuk ke berhala itu, kemudian jin Musfir ini berkata, Muhammad itu pembohong, gini. Jadinya orang Quraisy riuh, kemudian menertawakan Nabi. Kemudian jin Muhbar bin Abhar ini mendengar itu, yang tinggal di Gunung Turisina, membela Nabi, kemudian dia masuklah ke berhala itu, kemudian mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad adalah Nabi utusan Allah. Kalian semua orang Quraisy, jika ingin kalian selamat, maka harus mengikuti Nabi Muhammad. Waktu itu marahlah itu namanya, Bos ya. Salah satu pemimpinnya dihancurkanlah berhala itu. Nah, itu berinteraksi, Pak. Jin muslimnya membela Nabi. Ada lagi sahabat Nabi ini diislamkan oleh jin. Masuk Islamnya karena jin. Ya, iya. Ini menurut kisah yang disampaikan oleh Ad-Dahabi. Silakanlah ya, saya nggak mau nampilkan anunya karena masih sibuk. Karena masih waktunya mepet. Anda bisa cari sendiri. Ad-Dahabi kan ulama Wahabi, Bos. Oh ya. iya. Ad-Dahabi. Ini menceritakan bahwasanya sahabat yang bernama Sawad bin Qorib ini dia itu diislamkan oleh jin. Begitu. Dia di India, Bos. Interaksi, Pak. Jin muslim itu banyak juga interaksi dengan manusia, Pak. Kan begitu. Kalau jin yang kafir ya banyak lagi ceritanya, Bos ya. Konten Bang Heri Pras atau Syekh Khuna Al-Fadil. Hebat ya Heri Pras. Hanya membahas masalah boneka, langsung dia jadi Syekh Al-Fadil. Ini loh kocak mereka itu ya, hanya belajar 1-2 ayat sudah fatwa ngalur ngidul nggak jelas ya kan, fatwanya bertentangan dengan syariat-syariat yang lain, langsung sudah jadi syekh sudah. Kalah nih Ustadz Yazid Jawas, kalah. Ustadz Firanda kalah. Ustadz Walid Basalam, mereka masih Ustadz receh-receh, Mas. Ini Syekh Al-Fadil Al-Alim. Hebat ini hebat ini. Ini hebat ini. Ustadz siapa itu hebat itu?
Seharusnya kalau Harry Pras ini mengikuti syariat Nabi, Bos. Kata Nabi, sabda Nabi, jika ada orang yang memujimu, maka lemparlah debu ke wajahnya. Tapi karena Harry Pras seneng dipuji gitu, Bos. Wow, saya dulu di NU nggak pernah ada yang manggil saya, jangankan Syekh, ya kan? Manggil saya Ustadz aja, aduh susah di NU itu. Mau jadi Ustadz di NU itu susah. Mondok harus begini, harus begini, lama dan terbukti gitu. Nama Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, boleh ya? Hukmu isti'malil jin al-muslimin. Hukum beristiqmal, Bos. Oh, ya, saling anu lah, Bos, bekerja sama, Bos. Muamalah, Bos, minta pertolongan, apalah yang sewajarnya lo ya. Al-muslimin, Bos ya. Ini fatwa saya diambil dari Syekh Al-Alama Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Paham lah ulama Wahabi ini, oke. أنا أحيلك في هذا السؤال أي في استعمال الجن المسلمين على كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوي، وكذلك في كتاب النبوات، وكذلك في إيضاح الدلالة على عموم الرسالة، فإنه صرح أنه يجوز للإنسان أن يستعمل الصالحين من الجن كما يستعمل الصالحين من الإنس. Muamalah, bertransaksi boleh dengan jin-jin yang muslimin. Bos ya. Berarti sama kayak sewajarnya seperti manusia ini. Boleh, selama tidak melanggar syariat, boleh. Gimana sih? Take and give lah, Bos. Memberi dan menerima gitu. Bukan masalah kesyirikan, tidak ada penghambaan di sini. Nggak apa-apa. Kalian punya tulang banyak umpamanya. Jin mau beli kepada sampean. Ya kan? Beli pakai apa? Andaikan pakai batu inten, ya nggak apa-apa. Anda punya tulang 1 karung, kan makanan anjing kan tulang, Bos ya. Iya, tulang. Menurut hadis ini loh ya. Dan kotoran-kotoran yang kering itu, Bos ya. Ini menurut hadis, bukan kami. Menurut hadis itu makanan jin itu tulang dan kotoran yang kering. Kalian punya 1 karung itu, kemudian kalian transaksi. Mau nggak ini jin? Ini aku cari ini tulang nih. Oke bro, mau bro. Berapa bro? Dah, nggak mahal-mahal. Emas aja segini sekuku emas sebesar kuku. Oh siap bro, enteng itu. Nah, nggak masalah, kaya kalian. Oke Bos, itu saja untuk hari ini, Bos. Dan bermanfaat, dan mudah-mudahan kita lebih berpikir lagi lah secara jernih, lebih luas pikiran kita. Ya, yang baik-baik semuanya datang dari Allah, yang jelek-jelek datang dari kami. Wa akhiral kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.